Halo teman-teman, sekarang kita mau berangkat menuju Lamongan, mengunjungi neneknya anak-anak saya. Jadi istri saya ini asal Lamongan, ini mau menjenguk ibunya. Ini sekarang kita full tim, semuanya bersembilan kita. Saya, itu istri saya di belakang itu istri saya, pakai kerudung biru. Nah, ini anak lelaki saya satu-satunya. Jadi kamu satu-satunya sekarang ya. Terus ini di belakang saya ini ada anak mana mbak ini? Nah itu anak pertama saya. Mbak ini ada kamera. Nah, malu-malu dia. Kemudian anak nomor 3 Najma. Nah, kemudian itu kerucil itu pasukan kerucil di belakang. Bareng-bareng 4 orang itu siapa? Mana Tia? Tia dulu tampakkan. Nah Tia. Tia anak keempat itu. Aku anak kelima. Nah, itu anak kelima Diana. Kemudian anak keenam siapa? Oke, itu namanya siapa? Fatima. Kemudian yang paling kecil siapa itu? Siapa namanya? Sumaya. Oke. Kita telah bersiap. Itu pintunya sudah ditutup nih. Itu pintu rumah sudah ditutup. Pintu gerbang juga itu sudah ditutup. Sekarang kita bersiap berangkat. Oke teman-teman, ikuti kami terus ya. Let's go katanya semuanya. Perjalanan adalah satu cara untuk mentadabburi ayat-ayat Allah yang kauniyah. Mari kita membaca alam, sebab pada tegaknya gunung, hamparan tanah, luasnya laut dan beragam makhluk hidup adalah pelajaran yang tak akan pernah habis kita regu. Saat kita suntuk dengan rutinitas sehari-hari, pekerjaan yang tak jua habis, urusan rumah yang banyak menumpuk, perlulah kita berjalan berkeliling negeri untuk menjadi tahu bahwa alam ciptaan Tuhan ini begitu indah. Kakakmu opas kunjung jadi aja ya. Kita akan ketika Kamu nyalakan sama? Jadi teman-teman, ini kebetulan hujan, gerimis sih tepatnya. Ini kita sudah berada di menjelang perlintasan kereta api sebelum jalan raya. Jadi memang rumah saya itu 100 meter dari jalan raya. Pas sebelum jalan raya itu ada perlintasan kereta api. Jadi kalau teman-teman ada yang dari arah Surabaya mau ke rumah saya, setelah Pasar Lawang sebelum stasiun kereta api Lawang itu ada gapuro rel kereta api ya, masuk situ doang kira. Ini perlintasan kereta apinya. Ini akses satu-satunya dari arah Tamrin ini. Oke, sudah sampai sini.
Ini depan kita belok kiri menuju pintu gerbang Purwodadi. Ini kalau sebelum ada tol, kalau mau ke arah Surabaya, ke Sidoarjo, ke Pasuruan, semuanya ikut jalan ini lurus terus. Tapi karena sekarang tol Pandaan Malang sudah jadi kita lewat jalan tol aja. Kalau memang kita sedang terburu atau tidak ingin bermacet terjadi jalan biasa, kita lewat tol. Ini pintu gerbang tol Purwodadi. Kita akan lihat dari sini sampai keluar Lamongan itu habis berapa. Coba lihat ya. Jadi Lawang itu diapit 2 gerbang pintu tol. Lawang itu diapit 2 pintu gerbang tol. Kalau dari arah Surabaya itu mau ke Lawang, itu yang dekat sebenarnya keluar Purwodadi, bukan keluar Lawang. Misalnya ke rumah saya itu, kalau keluar pintu tol Lawang itu harus muter lagi. Tapi kalau nanti keluarnya lewat sini langsung dia. Sama juga kalau kita mau naik tol, mau masuk tol, sebaiknya memang masuk sini daripada masuk pintu tol Lawang, sebab akan jauh muternya. Jadi memang hemat waktu, hemat jarak, hemat BBM juga, dan hemat apa ini, biaya e-tol. Ini kita masuk terowongan. Hujan deras ini. Ini jarak pandang terbatas ya. Jadi kita harus hati-hati, maksimal kecepatan saya hanya 80 km. Mengikuti kecepatan rata-rata mobil di depannya. Memang bahaya kalau sampai kita jalan di atas 80. Jadi kita sudah menyalakan fog lamp, bantu pandangan, dan lampu utama, lampu besar juga sudah kita nyalakan ya. Itu anak-anak di belakang tidur saja. Iya, Maya tidur. Maya tidur, yang lain bangun. Hanya Maya saja yang tidur. Baik mana Mbak? Baik. Oh. Deras sekali ini, sampai ada beberapa titik yang menggenang. Oh kan, oh. Kita harus hati-hati. Ini kita masuk gerbang tol Kejapanan. Ya, kita lihat dari Purwodadi, Lawang sana ke sini berapa. Biasanya saya tidak pernah hitung, tapi untuk keperluan konten ini, untuk keperluan YouTube ini, hari ini saya hitung berapa Purwodadi Japanan. Kalau sudah ada keranjangnya di atas, mah kita nggak bisa lewat sini, Mas. Nyanggrok atasnya. Lewat jalannya terus.
Pak, gak anak anu nih ya? Stroke. Aduh. Biasanya saat saya nggak butuh keluar struknya. Sekarang saya lagi mau lihat tarifnya nggak keluar. Ini dikasih manual sama dia. Dari mana ya? Oh, kalau dari Purwodadi. Nah, Purwodadi di sini 35.000. Jadi Purwodadi ke mana nih? Coba Mas, kelihatan Mas? Purwodadi Japanan 35.000 di sini. Oke. Oke, teman-teman, berarti kalau beli manual tapi tertulis di sini ya. Kalau kita masuk Purwodadi keluar Japanan ini tarifnya 35.000. Oke. Kita lanjut nanti. Kita sampai di rest area 753 itu. Kita akan berhenti dulu di sini. Anak-anak mungkin ada yang mau beli minum, beli cemilan. Itu sebenarnya di depan situ ada masjid As-Safar namanya. Tadi kita semua sudah sholat, jadi kita mau ke toilet sama beli makanan dan minuman. Susah, fullnya penuh, parkirnya full. Sebenarnya bisa masuk situ. Ini harus muter. Atau kita parkir depan situ. Ya. Itu ada orang jual durian itu, durian. Udah keren. Mau durian tamah? Hah? Mau beli durian? Oh, itu Rifki tidur. Susah ini, parkir susah. Nah, mesti kan di situ itu. Mestinya di situ itu ada yang tidak boleh kita parkir. Orang bisa masuk ke situ. Ini susah jadi. Mobil kecil bisa situ. Alhamdulillah. Yang mau ke Indomaret ke mana tuh? Ke beli-beli. Mau kamar mandi sebentar. Kita lanjut perjalanan lagi. Barusan dari toilet dan ini sudah pada beli itu belum? Pada beli apa itu?
Sudah pada beli makanan? Apa itu? Air, beli air nggak? Hah? Nggak beli air? Terus minumnya apa? Ini ada? Habis tuh. Tuh nggak beli air tak dari tadi tuh? Beli air dulu sana. Ayo beli air nak? Nggak ada lah. Sampean namanya siapa sampean? Saya Tri, Pak. Hah? Tri. Asal mana? Wonogiri ku Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Tengah. Wis suwe kerja nang kene. Nah, jadi teman-teman, ceritanya saya itu entah berapa tahun yang lalu itu pernah ngeteh atau ngopi di sini ya. Terus kemudian ada sales ini, ada sales apa gitu nih? Alat cukur kumis, alat cukur jenggot. Nah, saya sudah bayar. Seingat saya barang ini sudah saya masukin mobil. Ya. Makanya sampai rumah itu saya lihat saya cariin, ya ketemu. Tak eling-eling, tak dekek di barang ini kan. Nah, terus saya anggap hilang sudah. Saya anggap sudah lupa, saya sudah nggak bisa nginget lagi kemana-mana. Setelah sembuh pirang tahun yo, 3 tahun paling ya. Ini kira-kira 3 tahun ya Mas. Nah ini tadi saya nggak sengaja ketemu Mas ini, kebetulan mobil saya itu parkir persis di depan kedai dia, depan warung dia. Kemudian ini saya apa nih tadi bahasa Indonesia? Ingat saya dia nyapa, saya pernah makan di sini atau pernah minum di sini. Saya bilang iya, iki barang yang sampean ketinggalan dari Mas ini. Masya Allah Mas ini ya, setelah sekian tahun barang masih disimpan, jujur aman. Ini teman-teman ini di rest area apa di sini? KM 753 Waru Sidoarjo. Nah, jadi ini di sini ada kedai apa warung apa? Gendong. Apa namanya Mas? Gendong, Pak. Kopi gendong. Nah, kopi gendong bisa ngopi, bisa ngeteh di sini. Nah, itu dia lagi melayani orang itu. Jadi tidak bisa diajak lama-lama ngevlog. Nah, jadi barang saya alhamdulillah dikembalikan sama dia. Mas, matur nuwun sangat Mas ya. Iki sampean iki termasuk menu langka. Besok disimpen. Mungkin wong liya wis digadekno apa didol tadi Mas. Wes Mas suwun ya. Oke, teman-teman itu ya. Jadi ini Abi dulu pernah minum apa itu? Teh atau kopi di situ. Nggak tahu berapa tahun yang lalu beli ini. Terus lali. Lagi mau ketemu arek deleng. Mas, iki nggone sampean kari ya. Cari-cari kemana gitu. Tiba di sini. Ya masih ada ya. Masih ada orang jujur yang sekian tahun barang ketinggalan masih disimpan dengan utuh tanpa dijamah. Nah, dia tidak tahu nama saya. Akhirnya ditulisi apa ini? Ditulisi langganan kopi lanang. Nah, di situ memang warung tadi itu ciri khasnya kopi lanang. Nah, ditulis Bapak dari Madura. Cuman saya di sini tulis Madura dalam kurung Bangkalan. Padahal saya bukan Bangkalan, tapi saya Sumenep. Tapi nggak apa-apa lah. Yang terpenting ini barang sudah kembali. Ini alat cukur 3 in 1 tulisannya di sini. Ya, oke kita simpen. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjut jalan. Ini sudah hampir tiba di tujuan. Sudah masuk Lamongan. Tapi sebenarnya ini kita di depan ini belok kanan. Ya, kurang berapa meter lagi. Jadi ini namanya nih Pandanan ya, kita masuk. Sebenarnya kalau perbatasan Lamongan ini masih Gresik sini, ikut kecamatan Duduk Sampean. Sebenarnya kalau Lamongan sendiri perbatasannya masih depan sana, masih kurang lebih 1 kilo. Tapi ke kampung istri saya ini masuknya melalui sini, melalui ini
Ini perbatasan, duduk sampean dekat. Jadi duduk sampean itu Gresik, dekat itu sudah Lamongan. Kampungnya mertua saya ini Desa Peloso Buden, Kecamatan Dekat. Ini teman-teman masih hujan, cuman nggak deres. Dilihat di samping kiri kita ini tambak. Karena mungkin ini hujan berhari-hari sehingga itu air yang ditambak itu hampir meluap, agak tinggi. Nah, kita ini berada persis di sebelah kiri kita ini tambak. Jadi kalau nyetir gak hati-hati, di sebelah kita bisa tercebur tambak. Nah ini kanan kiri tambak ini ya. Sebelah kanan tambak, sebelah kiri juga tambak. Nah ini jalannya segini. Jadi kalau ini nggak bisa papasan mobil. Jadi kalau ada mobil papasan harus salah satu mundur, cari jalan yang agak luas, yang agak lapang untuk menepi. Nah yang di depan ini, yang saya ini apa ya, kalau katanya orang Malaysia pelik. Ini tadinya tambak semua, diuruk mau dijadikan perumahan. Tapi yang namanya tambak ya tetap saja itu masih banjir aja, masih terendam air karena mungkin nguruknya kurang tinggi. Jadi kan sayang sebenarnya kan, tambak bisa menjadi apa ya, perumahan. Ini pun nggak ada yang beli sehingga belum dibangun. Mungkin di sini apa ya, by coupling gitu, kalau ada yang ambil coupling baru dibangun. Tapi sampai sekarang sudah terlanjur diuruk, tambaknya sudah tidak produktif, perumahannya nggak jadi ya. Begini, ini satu di antara kesalahan kita orang Indonesia itu, yang sebenarnya bukan tanah kering tapi dipaksa menjadi perumahan, sehingga sawah ditimbun, diuruk, tambak diuruk demi untuk membangun rumah. Kenapa tidak cari tegal atau tanah yang bukan tambak ataupun sawah ya. Makanya banyak kampung yang rawan banjir karena memang mungkin dulunya adalah sawah. Nah ini kita harus menepi karena di depan itu ada mobil seperti ini. Nggak tahu dia yang menepi atau kita yang menepi. Belakang itu bisa nggak itu nih? Bisa nggak belakang itu? Hah? Itu dia yang mundur, kita maju berarti ya, karena saya juga mau mundur agak sulit juga. Kalau kita mau papasan harus ada yang ngalah karena memang ini sempit sekali ya. Saya ini pun takut terlalu ke kiri, takut. Iko, kono nggak kejegur ya mas? Saya tak lihat ya mas.
mundur. Saya harus turun tadi lihat apakah bisa dilewati atau enggak, tapi ternyata nggak bisa. Maju ya, Sis. Ya. Agak ngiri. Oke, Suan Mas. Alhamdulillah akhirnya bisa lewat. Saya harus turun walaupun hujan tadi. Lihat bisa atau tidak. Kita teruskan aja. Dia mau ngalah di mana? Enggak. Jembatan hanya satu mobil saja. Nah itu masuk apa itu? Nah itu Dusun Peloso, Desa Peloso Buden. Desa Peloso Buden ada 2 dusun. Satunya dusun Peloso, satunya dusun Buden. Nah, mertua saya itu ikut dusun Buden, jadi masih jalan kita. Nah, ini dusun Peloso. Jadi ini satu kampung ini dusun Peloso semua. Nanti ke sana kita melalui tambak lagi untuk bisa sampai ke dusun Buden. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sudah mau hampir sampai teman-teman. Jadi kampung Peloso Buden itu ada di depan kan. Itu dia. Di kanan kiri kita ini masih tambak semuanya. Ini memang musim hujan. Jadi tambak di sini ini apa namanya, sawah tambak. Jadi bisa dibuat tambak untuk beternak ikan pada beberapa musim. Tapi pada musim berikutnya itu bisa juga dibuat sawah untuk nanam padi. Jadi ini satu di antara kawasan di Lamongan yang tambaknya itu bisa dibuat ternak ikan, jadi macam-macamnya. Bandeng isi kebanyakan di sini. Tapi juga bisa ditanami padi. Salah satunya di Desa Buden, Dusun Buden, Kecamatan Dusun Buden, Desa Peloso Buden. Nah, di depan kita itu ada apa itu? Ada penggembala kambing itu, penggembala domba. Jadi penggembala domba sekarang itu pakai sepeda motor sekarang teman-teman ya. Nah, dombanya lucu-lucu katanya. Ini sudah tua bapaknya. Tuh dombanya ngiup di situ, ngiup berteduh. Nah itu dia jalan sendiri. Bapak pengembalanya di sana yang mengiringi. Aduh, nah, bukannya minggir malah tetap berjalan di depan kita. Aduh. Nah, terus apa ya cak melaku iki? Bisaan ki? Yang di sini ada enggak di depan ada nih? Enggak usah biar nih. Ya apa ini? Hah? Nah ini. Ya ini kan menggembala kambing itu. Nah. Susah nggak? Susah lewatinnya. Malah dia tadi soalnya takut. Ada yang paling kecil 2, tapi kembar.
Ya kita sabar aja. Sampai di mana dia baru mau minggir. Padahal sebagian yang lainnya tadi di belakang sana. Enggak, iya tak. Ini mau pulang ke rumahnya. Akur mereka. Ya akur. Masalahnya nih nggak mau minggir tetap ini dia. Oh itu dia ke sana. Sedangkan kita mau belok kiri. Oke. Aduh. Oke, kita sih. Oke. Nah, ini sudah mau sampai. Ya. Ini pertama kalinya mobil ini dibawa pulang ke sini. Ke Muden ini. Kita lihat, saya biasa bawa mobil kecil. Ini karena ini mobil besar, kita lihat kayak apa ya. Aku akan sebutin di aku akan semandai. Ini susah. Kamu turun sana. Akhirnya sampai juga teman-teman. Nah, itu ada sepeda motor ya sahabat. Ini kira sepeda motor lagi. Kita masuk ke situ. Ini kita mau parkir di situ nggak bisa. Akhirnya sampai juga teman-teman. Alhamdulillah. Tambahan dua-duanya. Nah, memang susah di sini jalan kecil. Nah, itu sepeda motor harus dipindah dulu. Oh, nggak bisa gitu sini. Nah, ini rumah mertua saya. Oke. Nah, ini rumah mertua saya. Sudah sampai. Ini namanya Ulin Nuha. Itu. Parkir Gitu ya. Ini rumah mertua saya. Oke teman-teman, demikian untuk vlog kita kali ini. Kita sudah sampai mertua saya akan masuk ke dalam. Terima kasih yang telah berkenan menonton. Assalamualaikum.